Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi ta'ala haqqa jihadih hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan episode kehidupan kita di dunia yang fana ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, bagi orang-orang beriman tentu dia aktualisasikan itu dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya, dengan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis Jumat yang mulia ini, Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang saleh, yang istiqamah, sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang pertama dari 3 kelompok atau 3 orang itu, yang pertama kata Nabi, yang nanti di hari kiamat akan didatangkan langsung di hadapan Allah, langsung disidang oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang disidang nanti pertama kali oleh Allah adalah seorang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari ilmu. Para mahasiswa, para jamaah yang aktif mengikuti kajian, majelis ta'lim. Wa 'allamahu, termasuk yang akan disidang langsung oleh Allah adalah
seorang alim, seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru, seorang dosen, seorang ilmuwan, wa qara'al Qur'an, bahkan orang yang nanti akan disidang oleh Allah adalah seorang qari'ul Qur'an, pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Para penuntut ilmu ini, para pengajar ilmu ini, para pembaca Quran ini, oleh Allah ditampakkan semua kenikmatan dulu di dunia. Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan untuk mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Fa'arafaha, dan orang-orang ini mengakui kenikmatan itu. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Famadza amilta?" Wahai para pencari ilmu, wahai para mahasiswa, wahai para guru, para dosen, para ulama, para kiai, para pembaca Al-Qur'an, madza amilta? Dengan seluruh kenikmatan yang aku berikan kepadamu dulu di dunia, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Orang-orang ini menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dulu di dunia aku datang ke majelis ilmu, ya Allah. Aku datang ke Unisa ini untuk belajar, bertolabul ilmi, ya Allah. Aku mengajarkan ilmu, ya Allah. Aku membimbing umat untuk mengenal agamamu, ya Allah. Wa qara'tu fikal Qur'an. Aku habiskan umurku untuk membaca ayat-ayatmu, ya Allah. Aku hafal ayat-ayatmu, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala kadzabta. Kadzabta. Kamu berdusta. Kamu berdusta, kata Allah. Walakinnaka fa'alta liyuqala 'alim. Wa fi riwayatin ukhra walakinnaka fa'alta liyuqala qari'. Dulu kamu di dunia itu mencari ilmu, belajar, mengajarkan ilmu, bukan untukku, kata Allah, tapi kamu lakukan itu agar orang-orang di sekelilingmu mengatakan, oh ini loh seorang alim, ini seorang intelek, seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, seorang kiai, seorang ustadz. Walakinnaka fa'alta liyuqala qari'. Kamu dulu baca ayat-ayatku bukan untukku, tapi kamu baca ayatku, kamu hafalkan ayatku agar orang-orang di sekelilingmu mengatakan, oh ini loh qari, ini seorang hafiz, al-hafiz. Wa qad qil, dan gelar-gelar, panggilan-panggilan yang indah-indah itu sudah kamu nikmati dulu di dunia. Wa qad qila. Apa endingnya, ma'asyiral muslimin? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi wa ulqiya finnar. Orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu dari SD, TK sampai S3, apalagi sudah sampai profesor. Kalau sudah profesor, di atasnya tidak ada lagi kecuali Sidratul Muntaha sudah. Dia habiskan umurnya untuk mencari ilmu, mengajarkan ilmu, untuk baca Quran. Endingnya masuk neraka. Diperintahkan Allah oleh malaikat, Allah memerintahkan malaikat, diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari, sebenarnya panjang ini hadisnya, saya ambilkan potongannya saja. Ini fenomena yang kita alami saat ini, yang kita sering lihat, saksikan di media-media sosial. Adanya paradoks keilmuan. Seharusnya seseorang itu semakin sering belajar, semakin tinggi tingkat intelektualitasnya, semakin rajin dia menghadiri majelis taklim, semakin sering dia mengaji, harusnya kan semakin menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berlapang dada, menghargai sesama umat Islam, apalagi persoalan-persoalan khilafiyah.
Ternyata tidak. Banyak di antara kita, di tengah-tengah kita, orang itu semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah intelektualitasnya, semakin panjang gelar akademiknya, semakin sering dia mengikuti pengajian, justru semakin sombong, semakin angkuh, semakin mengatakan ana khairun minhu, saya lebih sering ngaji, lebih soleh dari dia, lebih baik dari dia. Semakin sering ngaji, semakin sering merendahkan orang lain, bahkan merendahkan seorang ulama, seorang ustadz, hanya gara-gara persoalan khilafiyah. Ya. Menghina, mencaci di media sosial. Apakah ini buah dari kita bertolabul ilmi? Berarti ada yang salah niat kita selama ini dalam mencari ilmu, kalau itu yang kita lakukan. Hadis ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran, hafal Quran itu perbuatan yang baik. Tapi kalau tidak dibarengi dengan niat yang baik pula, tidak dibarengi dengan orientasi dan motivasi yang benar, sia-sia di sisi Allah, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah hadis yang sering kita dengar dalam kajian-kajian, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh anak Adam, itu ditentukan dengan niatnya. Dan seseorang itu dengan pekerjaannya apakah mendapatkan pahala di sisi Allah atau justru disiksa oleh Allah, manawa, tergantung dari niatnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, para mahasiswa baik yang baru ataupun lama, para dosen, para ilmuwan di kampus Unisa yang tercinta ini, sudahkah kehadiran kita di lembaga pendidikan ini sudah tulus dan ikhlas niat kita karena Allah? Apakah kita hadir di sini benar-benar lillahi wa rasulih? Sudah benar gak niat kita itu? Jangan sampai kita menghabiskan umur, biaya, dana yang besar yang seharusnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi sia-sia. Itulah kenapa Abdullah ibn Mubarak memberikan kepada kita satu nasihat yang berharga. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin azimin tusaghiruhun niyah. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang sepele, yang remeh-temeh. Bertemu dengan saudara sesama muslim, senyum, jabat tangan, sepele, semua bisa melakukan itu. Ada kotoran diambil dimasukkan ke tong sampah, sepele. Tapi kalau perbuatan yang sepele ini dilakukan benar-benar tulus, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, di sisi Allah bernilai pahala yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kata Abdullah ibn Mubarak, wa rubba amalin azim, betapa banyak amalan-amalan yang besar, tidak semua orang bisa melakukan amalan itu. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Tidak semua orang, ada jutaan anak muda di sana yang tidak bisa mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi. Kuliah itu bukan persoalan yang sederhana. 4 tahun, 3 tahun setengah, belum biayanya, jauh dari orang tua. Amalun azim, besar, berat, susah. Tusaghiruhun niyah. Tapi kalau salah niatnya, salah motivasi dan tujuannya, maka sesuatu yang besar itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, bahkan sia-sia di sisi Allah, bahkan na'udzubillah, akhirnya kita nanti dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi ini tidak bermaksud nakut-nakuti, tapi untuk memotivasi agar kita senantiasa tulus dan ikhlas dalam beramal, khususnya dalam mencari ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Siapa saja yang datang mencari ilmu dengan tujuan liyujariya bihil ulama, untuk mendebat ulama, untuk pamer keilmuan di hadapan ulama, untuk flexing keilmuan di hadapan ulama, au liyumariya bihis sufaha,
untuk membodoh-bodohi orang bodoh, orang awam, untuk memamerkan ilmunya di hadapan orang awam. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau orang mencari ilmu untuk mendapatkan popularitas, ketenaran, bukan karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu nara, bukan surga yang dia dapatkan nanti di akhirat, tapi justru dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita menata hati kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan kita? Bagi adik-adik mahasiswa kita, ini sudah ikhlas belum belajar di sini, meninggalkan kampung halaman, jauh dari orang tua? Benar nggak niat kita ini? Mohon maaf, mengutip pernyataan seorang pakar pendidikan Islam, Dr. Adian Husaini, kalau kuliah tujuannya cuma bisa untuk makan, lulus dapat gelar sarjana atau master lalu nikah punya anak hanya untuk bisa makan, mohon maaf, kambing itu nggak pernah ujian skripsi tapi bisa makan. Jangan sampai kita kalah dengan kambing. Kambing tidak pernah kuliah tapi tidak ada ceritanya kambing mati kelaparan. Monyet tidak pernah kuliah sampai doktor tapi nggak ada ceritanya monyet mati kelaparan. Maka kalau kita yang Allah anugerahkan akal untuk berpikir, Allah berikan kita kompetensi, kemampuan, jauh-jauh kita ke sini mencari ilmu hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, hanya untuk dapat jabatan agar bisa makan, mohon maaf, malu kita sama monyet, malu kita sama kambing. Maka mencari ilmu itu niatkan untuk Allah, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya untuk diri kita dan lingkungan kita, memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita, memberikan manfaat yang besar untuk bangsa dan agama. Itulah niat yang benar di dalam thalabul ilmi. Maka sebagai penutup khutbah pada kesempatan kali ini, mengutip nasihat Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, nasihat untuk kita para penuntut ilmu, para thalabul ilmi. Apa kata Al-Imamul Ghazali? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahat wa taqaddum 'ala al-aqran wa istimalati wujuhan nasi ilaik wa jam'i hitamid dunya. Kata Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wahai para pencari ilmu, wahai para mahasiswa, sungguh apabila dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, engkau bermaksud bersaing, membanggakan diri, mengungguli teman-teman, mencari popularitas dengan menarik perhatian manusia, mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya, mengumpulkan dunia semata, kata Al-Imamul Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka sesungguhnya tanpa engkau sadari engkau telah berjalan dan berupaya untuk menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsik, tanpa engkau sadari engkau telah menghancurkan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunya, dan tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah menggadaikan akhirat kita dengan dunia yang fana. Na'udzubillahi min dzalik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi bahan renungan dan refleksi bagi kita untuk memperbaiki kualitas amal kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tulus dan ikhlas mempersembahkan amal terbaik kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azima min qaulin bila amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta raufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma damatis samawati wal ard. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidin fi kulli makan. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.